Perkenalkan, nama saya Ergen Fowison dengan NIM 121190166 dari Teknik Prodi Industri. Kali ini saya akan menjelaskan modul 2 dari Studium Generale, yaitu Fundamental of Manuscript Preparation. Nah, jadi pada modul tersebut itu terdapat sumber daya desain gitu. Jadi ada yang namanya Visual Abstract. Nah, pada Visual Abstract sendiri itu sempat dimention bahwa ada yang disebut merancang perangkat lunak atau software kan. Nah, kita harus memperhatikan grafiknya terlebih dahulu ketika kita membuat sebuah rancangan. Nah, jika kita ingin mendesain grafik ini, yang pertama harus dilakukan adalah menggunakan perangkat lunak desain grafis. Nah, jadi kita harus perhatiin grafiknya. Ketika grafiknya jelek, maka infografis yang kita buat itu nggak bakalan dilirik sama orang lain. Nah, untuk pembuatan infografisnya sendiri, itu kita bisa dapat banyak referensi dari peneliti atau ilmuwan. Kita juga bisa meminta bantuan dari pembuat infografis online. Misalnya kayak peneliti dan ilmuwan ahli yang dapat membantu kita membuat abstrak visual, poster, atau slide. Nah, kita juga dapat menggunakannya secara gratis atau free, dan kita bisa mengakses semua galeri ilustrasi ini secara akurat dan ilmiah gitu. Nah, dan sekarang pun untuk bikin grafik atau infografis yang bagus, nanti kita juga bisa minta bantuan kayak AI, kayak ChatGPT misalnya. Itu juga sebenarnya bisa dipakai buat ngebantu. Nah, tapi kita perlu tahu dulu gitu loh. Agar grafik yang dibuat itu bagus, agar infografis yang dibuat itu memadai, kita harus mau takhirkan hal tersebut dengan cara kita mempublikasikan dan gunain komunikasi formal seperti yang dijelaskan dalam video gitu loh. Dan kita nggak boleh ngutip Mind the Grade. Nah, sebelum ngebahas ke bagian lebih lanjutnya, di sini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa dipakai untuk bikin infografis online dengan grafik yang bagus. Salah satunya itu ada Canva. Nah, jadi Canva ini adalah alat yang bagus banget buat kita yang nggak punya pengalaman gitu loh soal desain. Karena kita bisa mengakses ratusan template desain dan grafik gratis. Nah, kita juga bisa bikin konten visual yang memukau secara gratis. Dia punya banyak fungsi. Dan juga dia punya banyak banget contoh-contoh desain dari orang lain. Fiturnya mudah. Kemudian yang paling menarik dari Canva ini, kita sebenarnya bisa dapat banyak template yang benar-benar bagus. Paling kita cuma ganti warna, tambah-tambahin sedikit, dan itu udah jadi infografis yang baru lagi gitu loh. Dan itu benar-benar mudah banget digunain buat pemula atau newbie. Nah, kemudian ada yang namanya Adobe. Nah, jadi Adobe ini adalah Adobe Photoshop. Nah, jadi Adobe Photoshop ini untuk orang yang udah biasa ngedesain gitu loh. Kelebihan dari Adobe Photoshop ya, dia lebih detail. Dia punya banyak layer. Itu merupakan hal yang bagus gitu loh. Kayak kita bisa misahin layer-layernya gitu loh. Kita bisa ngecek desain per layer. Terus warnanya juga punya banyak gitu loh. Dia punya banyak pilihan warna. Warnanya juga bisa custom. Terus juga yang menarik dari Photoshop ini, dia punya lasso. Nah, jadi lasso ini gunanya buat apa? Lasso ini gunanya untuk marking objek. Kemudian ada lagi yang namanya warna Adobe. Nah, jadi warna Adobe ini dia situs web yang dari Adobe juga. Nah, jadi kita bisa milih roda warna gitu loh. Roda warna itu kayak ibaratnya kita milih palet atau RGB-nya gitu loh. Kita bisa ngekstrak warna dari gambar. Terus kita bisa rekayasa warna dari gambar juga gitu loh pakai warna Adobe ini. Nah, jadi untuk kita ngunduh atau nyimpan palet atau warna yang udah kita bikin tadi, itu kita harus punya akun Adobe dulu. Jeleknya di situ.
Tapi ketika kita mau daftar, kita cukup nyalin aja dan nempel kode aja gitu loh ke platform kita. Jadi kayak kodenya tuh udah ada dari sananya, kita tinggal kopas terus taruh aja di platform. Kemudian ada lagi yang namanya colors.co. Jadi O-nya 2, jadi tulisannya COOLORS.co. Nah, jadi untuk nyiptain palet yang bagus ini, colors.co ini dia nawarin alat gratis gitu loh untuk meriksa kontras, gradient. Dia bisa konversi gambar secara massal gitu loh. Jadi ibarat kita punya gambar JPG gitu, mau dikonversi ke PNG, mau dikonversi ke GIF, mau dikonversi ke bentuk-bentuk lainnya gitu, ke format-format lain yang berupa gambar, itu bisa banget. Kemudian juga ada sistem kayak berlangganan gitu loh untuk ngapus iklan. Terus dia bisa ngasilin 5 palet warna yang berbeda juga lebihnya, dan itu canggih. Kemudian ada proyek kata benda. Nah, proyek kata benda ini dia memiliki icon dari berbagai gaya gitu loh. Nah, jadi misalnya icon gimana yang kita cari gitu. Misalnya kata kunci nih, kita pengen format PNG atau SVG gitu. Kita dapat nyesuaiin warna icon dulu sebelum unduh. Nah, salah satu keuntungan yang paling signifikan dari aplikasi ini, kita bisa milih icon dari satu author gitu loh. Kita bisa pastiin gaya grafisnya gimana gitu. Kita bisa bikin itu secara konsisten gitu loh dengan abstrak visual kita. Nah, kemudian ada yang namanya Flaticon. Nah, Flaticon ini dia basis data besar khusus. Dia kayak basis data besar gitu untuk icon-icon kayak stiker gitu loh. Terus kayak misalnya icon Microsoft tuh kayak paus gitu kan, yang cuma ada di Microsoft, itu bisa diakses di Flaticon. Dan ini semua free. Kita bisa ngumpulin hampir 150 icon non premium dalam satu hari. Nah, itu bisa banget untuk ngebantu bikin infografis gitu loh. Kan kadang-kadang dihias-hias entah kayak pakai icon kamera, icon apa gitu, itu ngebantu banget. Kemudian ada lagi yang namanya font Google. Nah, ini mungkin semua udah biasa gitu loh sama ini. Nah, font Google ini dia nyediain banyak banget jenis font. Dia nyediain banyak banget pilihan opsi bahasa juga. Jadi bahasa apa aja itu ada fontnya gitu loh, font-font khusus. Dan ini bikin tulisan jadi lebih enak dilihat. Dan dia juga ternyata nyediain icon gratis. Dia ngasih sumber pengetahuan sama panduan juga gunain icon dan font. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Primer Abstract Visual by Andrew. Nah, jadi ada seorang namanya Dr. Andrew M. Ibrahim. Ini dia nyiptain aplikasi yang sebenarnya bagus banget gitu loh. Dia nyangkup dasar-dasar abstrak visual mulai dari konsep sampai ke desain. Kemudian dia juga nyertain daftar sumber daya. Nah, di era medsos ini bidang visualisasinya tuh berkembang pesat. Jadi nggak mungkin untuk mencantumkan sumber daya yang berguna di satu tempat. Makanya dibatasin gitu loh situs web atau alat untuk setiap kategori untuk ngebantu bikin abstrak visual yang bagus gitu loh. Nah, jadi dari kategori tersebut tuh dapat dibagi jadi 5. Jadi ada color, advice and inspiration, graphic and icon, visual maker, tutorial and video, dan reading guideline. Nah, ada beberapa rekomendasi untuk color, advice, dan inspiration. Kayak bisa dilihat itu ada yang namanya color palette, HTML color, color brewer, dan gradient. Kemudian untuk visual makernya sendiri itu ada BioRender, terus ada Adobe After Effects, ada Adobe Photoshop juga. Kemudian ada yang namanya Tidbit. Nah, kemudian beberapa rekomendasi pribadi juga untuk tutorial dan video itu yang biasa YouTube. Kemudian mungkin Bing's Video juga berguna kalau menurut saya. Kemudian untuk grafik dan icon
Itu saya juga kurang paham di bidang situ, jadi saya nggak punya rekomendasi. Dan untuk reading guideline pun sama. Kemudian untuk unsur gaya penulisan artikel ilmiah sendiri atau artikel jurnal ilmiah, kita itu harus mahamin gitu loh. Kenapa kita nggak boleh ngabain bahasa manuskrip? Nah, kenapa bahasa manuskrip itu penting? Karena kualitas bahasa yang buruk itu bisa ngeganggu waktu kita untuk publikasi gitu loh. Publikasinya nggak bakalan diterima. Kemudian penting juga untuk nganggap serius presentasi kita gitu loh, naskah kita. Terutama bahasa yang kita pakai gitu loh. Kalau bisa bahasanya yang baku. Dan jangan sampai bahasanya bermakna dua. Kemudian kita harus ngejelasin juga gitu loh bahasa yang tepat. Nah, bahasa yang tepat itu gimana? Bahasa yang tepat itu adalah bahasa yang maknanya udah sesuai gitu loh dengan apa yang kita maksud. Jadi kayak kalau masih jargon-jargon tuh jangan. Kemudian kita harus gunain bahasa Inggris dengan benar. Nah, bahasa Inggris dengan benar ini kan mungkin ada yang namanya pelafalan jelek, ada yang namanya typo. Nah, itu jangan gitu loh. Kita harus pakai bahasa Inggris yang benar-benar baku. Kalau misalnya kita ragu, itu bisa dibuka juga gitu loh di internet, cari bahasa bakunya tuh gimana. Kemudian apakah penerbit itu bisa ngoreksi bahasa? Enggak, penerbit itu nggak boleh ngoreksi bahasa, itu tanggung jawab dari yang nulis. Dari video dijelasin begitu. Seringkali penulis itu dia berasumsi bahwa penerbit bakalan ngoreksi lagi gitu loh apa yang udah kita kirim, tapi itu nggak benar sebenarnya. Jadi finalnya itu di kita gitu loh. Penerbit udah nggak bisa ngapa-ngapain untuk bahasa. Kemudian untuk aturan dasar bahasa manuskrip sendiri itu ada bahasa naskah. Jadi bahasa naskah ini dia harus tepat, ringkas, jernih, dan objektif. Kemudian dia harus mencegah kesalahan ejaan dengan menggunakan pemeriksaan ejaan dalam bahasa Inggris. Nah, salah satu rekomendasinya ini mungkin Grammarly. Kita juga udah sering dengar. Kemudian selain itu ada kesalahan bahasa umum lainnya meliputi tense atau kalimat dan tata bahasa. Paragraf juga. Kemudian kita juga harus memahami, kita harus baca panduan juga untuk penulis jurnal untuk tahu spesifikasi bahasa yang diperluin gitu loh. Karena biasanya ada spesifikasi tambahan. Kemudian untuk lebih dalamnya lagi di tense-nya sendiri itu kita harus hati-hati. Kita harus pakai tense yang tepat gitu loh. Jadi misalnya kayak kita nggak boleh pakai present tense untuk sesuatu yang udah lampau gitu. Contoh simpelnya ya misalnya kayak kita ngejelasin apa yang terjadi kemarin tapi kita pakai present tense, itu nggak boleh. Kayak misalnya kita ngomongnya pakai tadi gitu, misalnya tadi saya menemukan sesuatu kan, padahal itu kemarin gitu loh. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus pakai past tense, kemarin saya menemukan sesuatu. Kemudian untuk tata bahasanya sendiri itu kita harus pakai suara aktif untuk mempersingkat kalimat. Jadi kalau misalnya kalimatnya dibikin pasif itu malah jadi kelamaan gitu loh. Dan malah muter-muter, yang baca pun jadi bingung. Kemudian kita bakalan lanjut ke kalimatnya sendiri. Nah, jadi rata-rata panjang kalimat dalam karya ilmiah itu sekitar 12 sampai 17 kata. Dan setiap kalimat itu biasanya hanya nyakup satu informasi. Kemudian kita harus pertahanin kata-katanya itu terkait, berhubungan gitu loh. Dia punya korelasi, nyambung. Kemudian kita harus hindari membuat banyak pernyataan dalam satu kalimat. Karena nanti yang baca bingung, kontennya terlalu banyak gitu loh dalam satu kalimat itu. Terus ada pun kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Nah, jadi ada beberapa kesalahan. Kayak misalnya ada kata-kata kayak menggunakan sesuatu yang harusnya ditulis secara spesifik menjadi ini gitu. Jadi kayak ibarat ini, itu, begitu, begini gitu loh. Itu dihindari gitu loh pemakaian kata-kata kayak gitu. Kenapa? Karena misalnya kita ngomong kan, komputer tersebut
padahal komputernya ada versinya gitu, ada versi yang emang khusus untuk dibahas gitu. Misalnya komputer A tidak memenuhi syarat gitu. Kalau kita ngomongnya komputer begini, komputer tersebut tidak memenuhi syarat, nanti yang baca juga bingung gitu. Itu komputer apa yang nggak memenuhi syarat? Kan nggak semua komputer gitu loh. Kemudian hindari banyak frasa reposisi yang berurutan. Nah, itu juga salah satu hal yang cukup penting gitu loh. Ibarat kayak sia-sia aja gitu loh, itu makan-makan tempat. Terus kemudian hindari kata-kata subjektif atau menghakimi gitu loh. Jadi sebenarnya kayak jangan ngejudge gitu loh. Kalau subjektif tuh kayak kita pengen apa yang kita sebut, apa yang kita tuangkan dalam kalimat itu diterima banget sama orang lain, itu harus dihindari gitu loh. Dan ngejudge itu juga harus dihindari karena itu opini pribadi penulis sih sebenarnya. Kemudian hindari ekspresi keyakinan. Hindari kata-kata kayak kami percaya, kami yakin gitu. Jadi bakalan lebih bagus kalau kita malah negasin gitu loh. Kalau misalnya ini bakalan berhasil kenapa tanpa kita nyebutin di awal gitu loh. Kalau kami percaya, kami yakin, kami menjamin, itu harus dihindarin banget. Kemudian ada lagi panduan untuk nulis proposal artikel. Itu yang pertama, judul artikel kerja itu harus dibuat kayak nama penulis kemudian afiliasi gitu. Kemudian kita harus nulis referensinya juga secara lengkap. Terus kita harus ngasih ringkasan poin-poin juga. Dan mungkin untuk referensinya sendiri itu kita harus nentuin apakah itu cocok sama jurnalnya, apakah topiknya tepat, apakah aspek utamanya itu sesuai sama bidang kita. Kemudian untuk proposal yang berbeda itu ada format artikel yang berbeda juga. Jadi kita harus nyesuaiin sama format gitu loh. Kalau misalnya kita ngerjain artikel ilmiah, kita harus sesuaiin sama format artikel ilmiah. Kalau kita bikin sekedar kayak karya tulis, kita harus sesuaiin sama karya tulis. Kalau kita bikin laporan, kita harus bikin laporan. Kita harus sesuai format. Kemudian informasi yang diperluin itu untuk ngebuat sebuah proposal dan ngebuat artikel itu beda juga. Jadi bedanya itu ada di review dan opini artikel. Kemudian ada sorotan dan ulasan buku. Itu biasanya yang beda banget gitu loh, dari proposal dan artikel. Nah, kemudian ada lagi gimana jika editor itu mengatakan tidak gitu loh. Gimana kalau editor nolak kita? Nah, jadi banyak jurnal yang kelebihan langganan gitu loh. Jadi kayak kontennya tuh terlalu over gitu loh. Kontennya terlalu over. Kemudian juga mungkin kita perlu nyimbangin semua sub bidang yang dicakup dalam jurnal tersebut. Jadi kita harus bikin secara terorganisir gitu loh, biar yang baca juga gak susah. Kemudian kita harus cari waktu yang tepat juga. Topik-topiknya kalau bisa yang masih fresh gitu loh. Jadi itu bakalan menarik banget. Mungkin salah satu alasan editor norak ya bisa jadi karena topiknya gak fresh gitu loh. Topiknya udah basi, udah banyak yang ngulas. Dan bisa juga itu jurnal yang gak tepat gitu loh. Bidang yang gak sesuai, cakupan artikel yang gak sesuai, itu juga bisa jadi faktor kenapa editor nolak. Kemudian untuk nulis proposal yang bagus, itu kita harus ngebuat sesuatu yang benar-benar fresh gitu lah. Sesuatu yang benar-benar sesuai, sesuatu yang benar-benar relevan. Dan untuk bikin proposal yang bagus itu, kita nggak boleh pakai nama gitu loh. Ibarat kan kita udah punya nama besar nih, kita udah punya track record yang bagus. Nah itu nggak bisa dipakai gitu loh. Nanti proposalnya jalan karena pamor, bukan karena isinya. Kemudian ada juga argumen yang jelas dan logis. Nah jadi argumennya tuh harus masuk akal, argumennya harus detail.
Kemudian daftar referensi itu harus nunjukin minat yang luas, jadi kayak referensinya itu harus variatif gitu loh, harus lebar. Jadi kayak referensinya itu nggak kelihatan monoton, referensinya itu nggak kelihatan dikit. Nah, terus ada lagi yang namanya kolega gitu loh, kita harus punya kolega di luar bidang itu, terus kita harus tanya pendapat mereka juga, karena itu penting gitu loh. Karena kalau kita nanya orang yang sebidang, kadang pandangannya ya itu aja gitu loh, jadi kita pandangannya lebih luas kalau kita diskusi sama mereka juga gitu loh, yang di luar sebidang. Kemudian yang terakhir ada yang namanya manajemen data rencana. Nah, jadi manajemen data rencana itu apa? Jadi manajemen data itu dia dokumen yang ngejelasin bagaimana data itu diperoleh kemudian digunakan dalam proyek penelitian. Nah, terus ada beberapa template juga yang digunakan untuk rencana pengelolaan data. Nah, kemudian kapan sih kita harus pakai rencana pengelolaan data? Nah, kita harus pakai rencana pengelolaan data itu ketika kita ngajuin hibah. Nah, jadi kita harus ngejelasin rencana kita itu kalau data penelitian manajemen selama proyek penelitian. Nah, itu bisa ditinjau bersama dengan sisa aplikasi kita. Nah, jadi meskipun kita nggak minta dan ngirim rencana pengelolaan data, ada baiknya kita mikirin dulu gitu loh data penelitian dan pengelolaan data penelitian tersebut sebelum mulai eksperimen. Kemudian kita harus ngatur juga penelitiannya dengan lebih baik dan lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga, karena kemungkinan bakalan lanjut ke kemudian hari. Jadi kita harus manage hal tersebut secara maksimal. Dan yang bikin data penelitian itu penting, dia lebih penting daripada penelitian ilmiah, karena manajemen data yang baik itu bakalan memungkinkan kita untuk dapat hasil yang maksimal banget. Jika datanya terstruktur gitu loh, datanya dibuat dengan baik, informasinya relevan, itu bakalan ngebantu banget untuk kita ngasih analisis tambahan di kedepannya. Itu juga bakalan ngebantu peneliti lain sebagai data gitu loh. Itu bakal memudahkan peneliti lain dengan ngelihat data tersebut, dan mungkin bisa bantu kita juga dalam melanjutin penelitian. Sekian presentasi dan penjelasan saya dari resume modul 2. Maaf apabila ada salah kata, terima kasih.